Kan bisa pakai WA, pakai Zoom. Ternyata tidak sesederhana Iya, itu. betul. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Transformasi, bertemu kembali pada podcast PMO DJPB Goes to Initiative Owner. Pada sesi kali ini, berbeda dengan sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai platform pembayaran pemerintah. Kita akan membahas mengenai Quick Win DJPB 2021, yaitu digitalisasi MP PNBP tidak terpusat. Kali ini kita mengundang seorang narasumber, yaitu Kasubdit Pelaksanaan Anggaran 1, Bapak Muhammad Komnur Susanto. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, apa Sehat, kabar? Pak ya? Sehat. Sehat Pak? Sehat. Ya. Masih puasa kan? Alhamdulillah masih berpuasa Pak. Oke. Kita tinggal seminggu lebih lagi Pak ya berpuasa Kayaknya ya Pak ya. kebanyakan tadarus nih. Pak Komnur bisa aja. Ini Pak, kali ini kita akan membahas tentang Quick Win. Jadi kan biasa kita kan tentang platform. Mungkin dari episode pertama kita membahas tentang platform. Iya. Nah kali ini kita ingin berbeda nih. Kita pengen bahas mengenai Quick Win. Nah beruntung sekali hari ini kita membahas tentang digitalisasi MP PNBP tidak terpusat. Ya. Nah pengen tahu lebih banyak nih Pak tentang Quick Win ini Pak. Oke. Nah kalau yang dimaksud dengan apa sih Pak yang dimaksud Pak dengan digitalisasi MP PNBP itu Oke. Pak? Latar belakangnya adalah begini Mas. Jadi sekitar tahun 2019 itu, mungkin jauh sebelumnya juga, beberapa KPPN itu menyampaikan lah informasi bahwa mereka terlanjur melakukan penerbitan SP2D sumber dana PNBP itu melebihi alokasi yang diperkenankan. Dan ini ada beberapa yang kemudian informasinya sampai ke kami, ke Direktorat PA, kemudian Direktorat PA mencoba lah kita membantu teman-teman di KPPN dan di Satker bagaimana caranya kita bisa memonitoring penerbitan SPM SP2D itu dengan sistem sehingga teman-teman di KPPN terbantu, tapi juga teman-teman di KL, di Satker itu juga bisa memonitor SPM sudah diterbitkan. Kadang-kadang SPM diterbitkan kemudian ditolak oleh KPPN. Nah, kemudian tahap pertama yang 2020 Direktorat PA sudah berhasil bekerja sama dengan Direktorat SITP untuk menyusun modul MP PNBP terpusat. Yang Quick Win 2020. 2020 alhamdulillah sudah tercapai dan sudah dipergunakan oleh KL. Kemudian karena Quick Win 2020 tercapai, Pak Direktur PA, Pak Sudarso, pada saat rapat untuk penetapan Quick Win 2021 meminta bagaimana kalau yang 2020 kita lanjutkan. Nah, jadi yang terpusat, kemudian sekarang kan ada juga KPPN yang masih atau Satker yang belum menerapkan PNBP tidak pusat. Ya. Nah, kita lanjutkan saja di tahap kedua ini 2021 kita mengembangkan modul MP PNBP yang tidak terpusat. Jadi harapannya adalah kita bisa membantu KPPN secara maksimal. Maaf Pak, perbedaan antara MP PNBP tidak terpusat dengan yang terpusat apa Pak? Oke. Jadi begini Mas, dalam pencairan PNBP itu ada dua. Iya. MP PNBP terpusat dan MP PNBP tidak terpusat. MP PNBP terpusat itu apabila penerbitan maksimal pencairan PNBP tadi diajukan oleh kantor pusat kementerian lembaga.
Sedangkan kalau MP PNBP tidak terpusat, MP PNBP-nya diajukan oleh masing-masing Satker PNBP. Sekarang pembedaan mendasar sekali adalah ketika MP PNBP terpusat, itu teman-teman KPPN sudah tidak memeriksa SSBP lagi. Jadi ada pagu dari kami dari Ditjen Perbendaharaan kepada KPPN, kalau yang menggunakan MP PNBP tersebut sudah masuk sistem, itu saja dah, mereka tidak melakukan pengujian SSBP lagi. Sedangkan untuk MP PNBP tidak terpusat, masih ada kewajiban KPPN untuk melakukan validasi SSBP. Nah, nanti kita akan samakan. Jadi nanti teman-teman KPPN itu tidak lagi melakukan validasi SSBP. Nah, cuma perbedaannya tetap ada. Perbedaannya adalah ketika MP terpusat berarti pagu MP-nya dari kantor pusat ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan atas usulan dari KL. Kalau MP PNBP tidak terpusat, maka MP-nya ditetapkan atau diajukan oleh Satker ke KPPN, nanti KPPN melakukan verifikasi penghitungannya, masuk sistem. Oke. Itu sih yang pembedaan mendasar sih itu. Yang paling mendasar perbedaannya. perbedaannya. Dan sekarang kecenderungannya KL lebih memilih ke PNBP terpusat. PNBP yang tidak terpusat itu beberapa Satker saja sih yang karena sifatnya tidak bisa dilakukan terpusat gitu. Jadi bisa mungkin kalau kita dengan bahasa sederhananya Pak ya. Jadi kan ini sudah ya untuk PNBP terpusat itu sudah ada di 2020 dan sedangkan untuk yang tidak terpusat ini ada di 2021. Apakah bisa disebut itu semacam program lanjutan gitu Pak? Bisa. Iya. Kan kita harus kontinuitas nih. Iya. Jadi kan dia mengembangkan dari program yang sebelumnya, ini dikembangkan lebih lanjut Pak ya? Iya, betul. Gitu. Kalau seandainya ini Pak, ada nggak perbedaan misalnya dari 2020 kan itu untuk terpusat, kalau sekarang ini kan untuk tidak terpusat, itu penerimaan manfaatnya siapa Pak? Mungkin ada KL-nya, Satker tertentu gitu yang menerima? Ya misalnya. Ya. Jadi untuk yang 2020, ini yang menikmati ya, menikmati tentunya KL. KL itu mereka nanti bisa menetapkan pagu MP-nya untuk satker-satker di bawah dia. Nah, dengan ini kalau yang dulu mereka tidak punya alat monitoring ini Mas. Jadi di satker itu tercapai berapa, yang direalisasikan berapa, nggak ada monitoringnya. Sekarang KL kantor pusat sebagai yang membagi MP ini bisa memonitoring, kemudian juga mereka bisa menetapkan berapa alokasi per satkernya. Nah, kemudian juga manfaat yang kedua adalah sistem yang lama. Ini aduan dari ini nih, keluh kesah dari teman-teman di KL nih. Pak, saya kalau konfirmasi itu saya harus bawa fotokopi SSBP ke KPPN. Ribet Pak ya? Ribet, iya kalau 1-2 itu. Iya, banyak. Kemudian dengan konfirmasi melalui tagging. Jadi di 2020 kan kita sudah punya data ini sebenarnya Mas. Data penerimaan kan sudah ada di kita ini. Nah, kita sajikan kepada KL. Ini loh datanya. Silahkan pilih mana yang mau di tagging untuk dasar penerbitan MP PNBP. Nah, itu. Yang ketiga adalah dari sisi KPPN. Oleh teman-teman Direktorat STP, teman-teman yang membuat program modul itu sudah dirancang bahwa begitu nanti MP itu ditandatangani oleh Pak Dirjen, kemudian sekretaris Pak Dirjen meng-approve, itu langsung otomatis alokasi tersebar ke KPPN. Nah, jadi melalui, kalau menurut teman-teman di STP loh, saya mohon maaf kalau salah, sudah aplikasi saya buta sama sekali nih ya. Tapi gambarannya lah ya, biar gampang lah gambarannya. Teman-teman di KPPN melalui konfirmasi itu nanti sudah terpasang lah pagu di situ berdasarkan MP tadi. Ya, jadi begitu Satker mengajukan MP PNBP yang terpusat tadi ke KPPN, kalau sudah melebihi MP akan tertolak. Jadi
teman-teman KPPN aman lah. Gitu lah. Sudah ada pemantauan sudah secara real time Pak ya Iya. di aplikasi ya Iya. Pak ya. Nah itu kalau dari segi Satker ya itu tadi, ketika ada SPM yang dikembalikan, mereka bingung kan, coba diajukan akan tertolak oleh KPPN. Sehingga harapannya karena SP2D ini terbit berdasarkan SPM, kalau SPM-nya sudah ditolak, otomatis SP2D-nya tidak bisa diterbitkan oleh KPPN. Nah, jadi kita saling menjagalah keamanan antara teman-teman di Satker dan teman-teman di KPPN. Ya. Kemudian data itu juga karena ini kalau dulu Mas MPPNBP itu dia masuk dalam sistem. Jadi misalnya kalau teman-teman di Direktorat PA mau menganalisis berapa sih capaian setoran, berapa sih capaian target MP-nya tiap KL, kita harus membongkar-bongkar dulu ini. Bongkar-bongkar dokumen Karena belum masuk sistem. Nah, dengan data itu sudah masuk dalam sistem, ya karena data sudah terekam di sistem, ya tinggal kita bagaimana menarik data itu di Jadi sistem. lebih mudah dan praktis Pak ya. Betul, sehingga bisa dimanfaatkanlah data itu oleh banyak pihak. Oke Pak, kita kan setiap bulannya itu kan selalu memantau, memonitoring nih bagaimana progres dan capaian dari setiap quick win gitu ya. Salah satunya juga quick win ini gitu ya tentang digitalisasi MPPNBP. Nah, untuk sampai dengan bulan Mei ini Pak, bulan Mei 2021 itu capaian apa saja Pak yang sudah diperoleh? Oke. Jadi baru saja kemarin kami rapat ini dengan Ya. teman-teman SITP ini mensinkronkan antara peraturan, kan kami ada pembagian tugas nih. Ya, betul Pak. Oke, karena ini untuk di tahun 2021 kita join quick win ya, quick win ya istilahnya ya, Iya. Jadi Ya. kan kayak perpaduan. perpaduan Iya, juga, karena join kami menyadari kami tidak mampu kalau untuk membangun sistem. ya, Sehingga karena kita itu udah serahkan, tupoksinya iya, STP. kita serahkan ke ahlinya lah. buat aplikasi, betul. Iya, kalau nanti kita ambil semua ya kok kemarukmen gitu kan. Superior betul. Pak. Itulah. Jadi kita bagi-bagi tugas teman-teman di SITP karena mereka ahli sekali dalam membuat sistem dan supaya sistem itu bisa terintegrasi dengan SPAN dan sebagainya kita serahkan ke teman-teman SITP. Untuk peraturan kami yang bangun. Meskipun nanti peraturan nanti kita tetap akan koordinasikan dengan teman-teman di SP dan di OTL. Iya, untuk harmonisasinya di Betul, SP Pak ya. betul. Kemarin kami sudah melakukan, baru aja kemarin, kami sudah melakukan sinkronisasi antara peraturan dengan modulnya yang sedang dibangun. Memang modulnya belum selesai nih, tetapi supaya peraturan itu match dengan modulnya. Gitu. Iya, Jangan sampai peraturan jalan ke kanan, modulnya jalan ke kiri. nggak selaras Nggak nanti Pak ya. selaras. Di lapangan nggak jadi itu nanti. Iya. Kasihan teman-teman di KPPN dan di Satker lagi nanti kan. Iya. Nah, kita sudah bikin menghabiskan banyak waktu, kemudian nggak jalan. Nah, ini kemarin kita sinkronkan, kemudian dari timnya SITP memberikan masukan, kemudian kami juga berencana ini setelah Lebaran kita akan ketemu lagi dengan teman-teman SITP untuk meyakinkan benar nggak ini peraturannya memang sudah oke dengan Sudah sama dengan modulnya. Pak, Ya, kalau sudah oke ya kemarin kami membuat rencana lah ya. Ya moga-moga tercapai lah. Mei kita bisa finalkan. Kalau kendalanya Pak, misalnya selama kita dalam perjalanan 5 bulan ini, itu kendalanya apa aja Pak yang dihadapi? Kendala Ya, ternyata membangun modul itu tidak gampang. Kita tidak bisa hanya ketemu, kan bisa pakai WA, pakai Zoom. Ternyata tidak sesederhana itu. Iya, betul. Karena apa? Teman-teman pembangun modul itu harus mendapatkan informasi yang utuh ini dari pelakunya, dari KPPN, dari Satkernya. Kalau kami kan memfasilitasi ini. Ya. Menemukan pihak-pihak ini membutuhkan effort juga ini. untuk bisa bertemu, untuk membahas Untuk bisa hal tersebut Pak ya. bertemu, apalagi dalam kondisi Pandemi. pandemi ini kan. Dengan Zoom gitu Pak, untuk rapat online. Dengan Zoom itu kan itu tadi kita hanya masih ada kendala ketemuan fisik. Padahal untuk membangun modul itu komunikasi lebih enak kalau ada fisik.
Jadi bisa main tunjuk-tunjuk. Yang kemudian juga kalau kita melalui Zoom gitu ya, itu kan ada kendala jaringan. Nah, ketika kita tanya jawab, tiba-tiba jaringan terputus. Jadi Mas tetap ngomong, saya tetap ngomong, tapi nggak ketemu. Iya. Tapi kalau ketemu fisik kan kita bisa langsung ketemu. Ketidaksinkronan di mana ini? Bisa langsung kita cross-cut. Untuk tindak lanjut mungkin aplikasi Zoom, kemudian WA itu efektif. Tetapi untuk hal-hal tertentu, terutama yang kita harus pembahasan lebih lanjut itu tetap pengennya harus fisik Pak ya, fisik untuk harus pembahasannya. tetap mau kita butuhkan. Itu sih kendalanya. Oke Pak, ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Sebenarnya masih Benar nih banyak. terakhir nih. Saya catat loh ya. Iya, karena sebenarnya kalau misalnya kita mengupas ini bisa lebih nih, bisa 2 atau 3 jam kita membahas tentang ini satu Pak. semester Mas. Ya, SKS. Ada pesan apa Pak, misalnya untuk stakeholder yang terkait nih, guna untuk mendukung nih pelaksanaan Quick ini biar bisa on time, bisa beres tepat sesuai dengan waktu yang ditargetkan gitu. Jadi kami sebenarnya sudah berterima kasih sekali nih dengan teman-teman dari Dit SP. Ya, sama-sama Karena Pak. sangat support sekali untuk menjembatani kami dengan SITP. Kemudian saya juga berterima kasih nih kepada teman-teman programmer di Direktorat SITP. Timnya Pak Sis, Pak Alwi itu luar biasa sekali. Kita bisa komunikasi dengan baik dengan segala macam media. Ya, pandemi nggak jadi halangan lah Pak ya. Ya kita atur lah. Ya, Kan. bisa Prokes kan kita dicari jalankan. alternatifnya. Betul. Ya. Kita bisa komunikasi dengan teman-teman SITP dan kemudian pengalaman tahun 2020 komunikasi juga dengan teman-teman OTL bagus. Jadi kami harapkan di tahun 2021 ini kerjasama kita kemarin di 2020 untuk menggolkan MP-PNBP terpusat bisa kita ulangi di 2021 Di sehingga MP-PNBP tidak terpusat. Jadi kinerja kita bisa bermanfaat bagi teman-teman di KPPN, kemudian bagi satker-satker yang melaksanakan PNBP MP tidak terpusat. Ya, oke. Harapan kami itu sih Ya, di pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan selanjutnya mungkin harapannya baru lagi gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Komnur atas Sama-sama. waktunya. Luar biasa sekali Oke. pembahasan kita kali ini, sangat menarik. Dan mungkin bagi sobat transformasi yang ingin bertanya, nanti silahkan bertanya pada kolom komentar pada sosial media kita. Dan untuk closing nih Pak, nah biar lebih kelihatan semakin kompak Oke. gitu. Ya. Jadi kita pengen closingnya bareng-bareng Pak. Oke, Nah, piye caranya? jadi caranya gini Pak, kita salam transformasi, berubah butuh nyali, bareng-bareng Pak ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Salam transformasi, berubah butuh nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.